Puji nama Tuhan, shalom saudara, wanita-wanita ya Tuhan yang ada dimanapun saudara berada. Shalom. Shalom. Haleluya, hari ini hari yang menjadi satu hari di mana kita sama-sama mau menyatukan hati kita mau terus menyembah Dia. Karena di mana-mana ketika kita lihat banyak berita-berita yang mungkin dibikin imun turun saudara. Tapi satu hal yang kita bisa pegang teguh bahwa Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita. Amen. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Karena dalam firman-Mu berkata berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan. Kami terus fokuskan hanya untuk Engkau Tuhan. Hati kami. Biarlah hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari naikkan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Haleluya. Kita boleh bersama-sama Terima kasih Tuhan. menyembah Dia. Amin. Mari angkat suaramu. Oh, rindukan Dia saudara. Terima kasih Rindukan Dia, rindukan Terima Dia. kasih Tuhan. Oh, Amin. haleluya. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat sukacita yang baru yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Oh, kami Kasih bersyukur. Bapa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan pujian. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Mari katakan saudara. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sekali lagi, nyatakan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi,
Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Besarnya kasih-Mu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan namanya, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Mari dengan iman katakan, kekuatanku, sukacitaku. Kami angkat tangan kami. Oh, haleluya. Sejauh langit dari
sembah Allah kami yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua sudah melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Amin saudara. Karena itu dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Selain kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama angkat suaramu saudara. Katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan. Cukup bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Oh, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama dengan hati yang bersyukur katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan saudara, rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Oh, kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Mari angkat dua tanganmu katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Naikkan syukurmu saudara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Kata selamanya. 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 Oh, sekali lagi katakan. Selamanya. Haleluya. Amin. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Bapa yang kasihnya cukup atas setiap kami. Amin. Karena itu kami mau terus dekat dengan hati-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Karena kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, kami akan terus merasakan keindahan hadirat-Mu. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada sukacita. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, Amin. ada pemulihan yang akan Amin. kami terima. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah
dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa Bahagia dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sama-sama katakan sekali lagi. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku dilayakan semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari angkat dua tangan, boleh dikatakan. Dalam hadiratnya dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hanya dalam hadirat-Mu pagi hari ini kami dapat iman kekuatan, damai sejahtera di pikiran dan di hati kami yang melampaui akal budi manusia. Hanya dalam hadirat-Mu kami bisa tenang mendengar firman-Mu. Kami bisa hidup dalam firman-Mu. Kami bisa merdeka karena firman-Mu. Engkaulah firman yang hidup ini. Biarlah Kau urapi hati yang mendengar apa yang disampaikan. Urapi bibir tanah liat ini. Biar setiap hati yang mendengar langsung mendengar Roh Kudus bicara. Karena satu firman yang kami dengar dari Tuhan, firman itu akan memerdekakan kami. Terjadilah Tuhan kehendak-Mu
di dalam hidup kami semua pagi hari ini dalam ibadah ini. Sesuai kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Aku minta ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Evelyn dan Pastor Abraham, dan juga untuk Saudara Yusak yang membantu di PowerPoint, karena kita sedang hujan keras ini, ternyata internet ada gangguan juga. So, saya berterima kasih sekali untuk cooperation-nya, kerjasamanya, dan kita percaya Tuhan akan berbicara pada kita semua di tengah-tengah kehidupan yang tak menentu karena adanya Omicron dan Delta dari COVID, namun Tuhan hadiratnya tidak pernah tidak ada, selalu bersama kita. Amin. So, saya bagikan pagi hari ini apa yang Tuhan ajarkan ke saya selama musim penantian yang lama dan di tengah-tengah badai krisis dalam dan luar yang saya lewati, yang sedang dilewati, tapi saya baru betul-betul mengalami pengalaman pribadi, betul-betul kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Kalau belum dikecap susah ya, baru bisa diimani gitu loh. Tapi kalau udah kecap, gak bisa lagi hanya diimani. Memang yes, thank you Lord, Engkau sungguh Allah yang hidup. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Amin. So ini tahun Shemitah 5782. Ini tahun dimana artinya semua tahun Ibrani yang dapat dibagi angka 7 itu bicara mengenai tahun kelepasan. Salah satunya yang paling ibu-ibu dengar tentu tahun Yobel. So apapun problem yang kita hadapi, apapun problem yang negara kita tercinta hadapi, apapun yang sedang kita lewati, lalui di lembah kekelaman, mungkin di masa COVID ini tidak saja kita takut keluarga kita mungkin kena terpapar, kita mungkin takut kehilangan anggota keluarga kita, karena penyakit-penyakit lain juga masih ada, bukan COVID aja. Tapi COVID ini menambah jadi super concern bagi kita semua. Apakah kita problem ekonomi, problem mental, ketakutan, depresi, semuanya itu. Selama saya menentukan dalam judul daripada PowerPoint hari ini adalah membuat Aba Bapa di kursi pengemudi hidup kita. Bikin Allah Bapa kita. Dan kalau Anda lahir baru, Roh Kudus bersaksi di kitab Roma 8 ayat 14-15, Allah itu maunya dipanggil kita Abah, Bapa. Berarti kita anak. Pertanyaannya adalah, selama COVID ini, apakah aku di kursi pengemudi hidupmu? Pertanyaan ini juga saya mau ajukan kepada ibu-ibu semua. Siapa sih yang Anda ingini berada di kursi pengemudi hidup Anda selama global pandemi COVID-19 ini? Kalau sekarang sudah COVID-21 ya, namanya Omicron, disertai dengan Delta. Ternyata masih juga menyebar Deltanya. Siapa yang Anda rindukan berada di kursi pengemudi hidup Anda selama situasi ketakutan apa saja di luar COVID, di luar kesehatan yang terancam, keluarga yang setiap hari ketemu sudah 2 tahun lebih ini, kesejahteraannya terancam, yang biasanya ada waktu-waktu jedah tidak ketemu anggota keluarga, sekarang di rumah semuanya. Ini kita Pak Luhut sudah katakan ini PPKM ketiga. So siapa yang Anda rindukan berada di kursi pengemudi hidup Anda selama situasi ketakutan apa aja deh, ekonomi, problem, apa sih? Apakah seharusnya kita lebih mendengar suara media, suara pemerintah saja, suara World Health Organization, atau suara dari semua satgas, sektor-sektor kesehatan, suara komunitas di mana kita berada, atau suara keluarga kita, mungkin sedang parno, atau cuek sekali, ada yang pasif sekali, ada yang sangat agresif emosinya. Saya mau katakan pada Anda, karena saya ngalami, mengecap dan lihat kebaikan Tuhan sepanjang 2 tahun lebih ini. Jangan pernah lupa peranan dari Allah Bapa kita yang berdaulat atas semua
kondisi, situasi, circumstances, apapun, hubungan yang buruk jadinya dalam perkawinan, dalam keluarga, dengan anak, dengan guru, dengan gereja mungkin, dengan komsel, apapun. Saya mau kasih tahu pada Anda sebagai pemimpin gereja juga, God is in control. Allah pegang kendali selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Itu bisa next PowerPoint ya. And jangan lupa ini, never forget who is in control. Kalau kita berkata God is in control, berarti kita mesti lepas kendali. Karena hanya satu yang bisa pegang kendali hidup kita. Kalau kita berkata Allah pegang kendali selama-lamanya dan akan untuk selama-lamanya, karena saya baca Alkitab. Baik umat Israel itu benar, setia dengan Tuhan atau nggak setia, Allah tuh nggak pernah ninggalin orang Israel. Anda bisa baca seluruh kitab, 5 kitab Taurat. Anda lihat perjalanan keluarnya. Musa dari Mesir. Kemudian Musa kembali lagi ke Mesir jadi utusan Allah. Sampai mereka keluar, bangsa ini budak-budak berubah menjadi anak Allah. Hidup 40 tahun di padang gurun, tidak ada satu hari yang Allah tidak nyertai mereka. Padahal waktu itu penyertaannya mata kasat lihat laginya. Tiang api, tiang awan, Shekinah glory di tabernakel Musa. Tapi apakah kita ini sedang memandang Allah atau kita sedang memandang problemnya? So di hari-hari ini, pertanyaannya kepada Anda semua dan kepada saya setiap hari sebagai alat untuk berjaga-jaga ya. Sadarkah Anda bahwa Aba Bapa kita sudah pernah melewati, mengalami semua badai, krisis, hantaman, kecaman, khianatan, fitnahan, penderitaan fisik, mental, rohani. Dia sudah melalui jalur krisis banyak kali ini. Gak ada satu krisis yang kita sedang alami ini yang dia gak pernah alami sebelumnya. Gak ada yang baru bagi dia. Dan Aba Bapa yang saya pelajari dari Alkitab ya, baik di Perjanjian Baru, di 4 Injilnya Yesus maupun kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, melewati segala macam badai. Jalan keluarnya, jalur keluarnya, dan hasil akhirnya sudah terbukti dan sudah kelihatan hasilnya seperti apa. Dan seperti Allah lakukan kepada bangsa Israel yang murtad, dia lakukan kepada Yosua dan Kaleb dan ke-12 suku Israel pada waktu mereka merebut tanah perjanjian yang Allah sumpah diberikan kepada mereka keluar dari Mesir. Demikian pula Allah itu sama kita. Jangan lupa peranan dari Allah Tritunggal kita. Dia berdaulat. Artinya berdaulat, apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul di hati, belum pernah kepikir sama kita. Karena kedaulatan Allah. Dia lakukan apa yang dia janjikan, kita ready apa nggak ready, kita paham apa nggak paham Alkitab, dia lakukan. Nah itu namanya kedaulatan Allah. Yang dimanapun kita berada, di Jakarta, di Jabodetabek, di luar kota, di Jawa, Bali, di Afrika, di Eskimo, di Jepang, di China, di Ukraina, dimanapun juga, kalau ada orang yang menjadi milik Allah, yang sudah dibeli oleh darah Yesus dan sudah ditebus dan hanya berseru pada nama Yesus di tengah-tengah badai, selalu nama Yesus yang diteriakin. Allah berkata, kedaulatanku akan membuat kamu yang percaya pada firmanku dan janjiku digenapi. Walaupun Anda tidak dalam kondisi prima rohaninya, tidak dalam kondisi perfect, karena kita sedang disempurnakan. Kita tidak ada satu dari kita yang sudah sempurna, termasuk saya. Kenapa kok kedaulatannya ini bisa terjadi? Saya pegang sungguh-sungguh the word sovereignty, kata kedaulatan. Karena ini sudah melampaui semua peraturan pemerintah, ketentuan kekuasaan, diktator, tirani manapun, nggak bisa. Kalau Allah udah berdaulat, berfirman, pasti terjadi. Karena dia Immanuel, dia Allah yang pegang kendali. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dia tetap beserta kita. Jadi nama Immanuel jangan hanya stop di perkenalan waktu perayaan Natal, tapi
api hidupi. Karena orang lahir baru nggak tahu kemana dia pergi, seperti angin bertiup dari satu tempat ke tempat lain, tapi kita nggak tahu dari mana kemana. Begitulah orang yang lahir dari air dan roh. Harus mengikuti Immanuel ini. Caranya supaya nggak ketipu, tidak dengan Immanuel palsu dari iblis, kita masuk ke kuk enaknya Yesus. Matius 11 ayat 29-30. Masuk ke kuknya yang enak dari Yesus, bebannya ringan. Nah, akibatnya kita seperti sapi di kuk, kita berdampingan sama dia, di lock sama kayu itu, kita nggak akan lepas dari Immanuel. Baru kita tahu, God is in control. Dia pegang kendali. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi, apakah kita sadar bahwa Aba Bapa kita tuh sudah pernah mengalami dan melewati jalur krisis sebelumnya? Apa kita sadar? Seringkali kita di tengah problem, buku Alkitab, buku terakhir yang dibuka. Mestinya itu buku paling cepat dibuka. Di tahun Smita, Mazmur 57. Firman Allah berkata, saya buka sebentar ya, di Mazmur 57. Kenapa kok kita tunggu tahun Smita? Sebab Allah kalau bekerja tidak instantaneous. Dia nggak pernah instan mau cepat keluar. Well, problem yang kita ciptakan juga nggak cepat meledaknya. Tapi problem yang kita lakukan itu akibat kita lakukan sebagai habit yang lama yang kita wariskan dari keluarga kita, sehingga ujungnya resultnya buruk. Jadi kalau kita mau lihat habit yang hasil yang baru, kita mesti bikin habit baru. Di Mazmur 57 tidak ada di PowerPoint ya, saya bacakan aja. Ini buat tahun Smita. Kalau Anda sedang dalam pergumulan problem yang panjang, apakah sejak 2020, semenjak ada karantina di negara kita, ekonomi kita sedang goyah, hancur, gaji dipotong, atau di PHK tanpa pesangon, atau mungkin sebelum pandemi sudah kena masalah. Allah berkata seperti ini. Kasihani aku, kata Daud pemazmur, ya Allah kasihani aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Allah Immanuel, dia mau kita fokus ke dia. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung. Garis bawahi kata sampai. Kata sampai menunjukkan durasinya. Jadi waktu kita berseru sama Tuhan, itu tidak otomatis problem selesai. Masalah selesai. Sampai berlalu penghancuran itu. Berapa lama kita berada dalam naungan sayapnya? Sampai penghancuran itu. Ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Yang menyelesaikan bagiku. Sampai berlalu penghancuran. Yang menyelesaikan bagiku. Itu ada durasi di mana kita belajar to trust in God. Belajar percaya kepada Allah. Be still and know that I am God. Berdiamlah karena peperangan ini milik Tuhan. Jadi kita waktu menanti Tuhan, kita lagi menghormati kedaulatan Allah. Di mana dia yang akan selesaikan segala problem yang kita hadapi, tapi bukan waktu kita, waktu Tuhan. Yang kedua, kita harus menanti dia sampai penghancuran. Penghancuran pasti terjadi. Berarti ada problem, ada kadaluarsanya, ada tanggal expiry date-nya. Ayat 4, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Selah artinya berdiam. Renungkan itu. Nah saya mesti pakai, kalau Anda mau lihat mujizat terjadi di tengah-tengah badai ini, Anda mesti menguatkan diri Anda. Bagaimana cara Allah menyelesaikan problem kita. Satu, dia mau kita berada di dalam hadiratnya, naungan sayapnya. Berapa lama? Sampai dia lakukan penghancuran. Dan dia mau kita semua itu berseru kepada Allah, tidak berhenti cuma sekali. Berseru kepada Allah seperti Hana, istrinya Elkanah, mamanya Samuel. Terus berdoa sampai Imam Eli berkata, orang gila kau. Sampai kapan? Sampai Allah selesai. Berarti peperangan milik Tuhan. Jadi Tuhan tahu krisis sebelumnya. Dia tahu segala macam badai yang sudah ada sebelumnya. Dan Aba Bapa
kuasai, dia master, kuasai jalannya dan hasil akhirnya. Berarti kita di musim-musim seperti ini kita mesti berguru langsung sama Tuhan. Kita mesti datang ke kakinya, duduk berguru seperti Maria, jangan seperti Marta, tapi seperti Maria. Karena yang tahu jalan keluarnya itu Tuhan, hasil akhirnya kayak apa dia pun yang tentukan. Kemenangan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Di Kejadian 28 ayat 15 dari New Living Translation, saya suka sekali ayatnya. What is more? I am with you. I am with you artinya Immanuel. I am Immanuel. And I will protect you wherever you go. One day, I will bring you back to this land. I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. Bukankah luar biasa? Janji Allah ini kita baca bahasa Indonesianya ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Kita suka lagu bersamamu Bapa ku lewati semua. Dan itu lagu liriknya bersamaan dengan Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya I am with you. Aku bersamamu, aku sertai, berarti di sampingnya kita. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. I'm Immanuel. Karena Immanuel Allah beserta kita, nggak mungkin dia tinggalin kita. Dia nggak mungkin kontradiksi dengan namanya. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Haleluya. So saya belajar bahwa tidak ada satu bahaya, tidak ada satu masalah apapun, tidak ada situasi seperti apapun atau situasi kondisi yang Aba Bapa kita belum pernah pegang kendali sebelumnya. He is the master driver. Dia Formula One-nya, pengemudi Formula One hidup kita. So ingat Bapak Ibu sekalian, Allah Bapa kita tuh selalu memikirkan keselamatan Anda. Saya tambahkan di sini dan David dengan Daud. Saya di kitab Mazmur tadi 12 tahun di muka kepala dia, mata ke muka, face to face. Saul pegang tombak, Daud pegang kecapi. Dan di meja perjamuan malam bersama keluarganya Saul. Karena Daud kan dikasih anak perempuannya Saul jadi istrinya. Itu pun yang pertama diambil, disikat balik, kemudian dikasih anak kedua. Semaunya si Saul. Kemudian tombak itu dilemparkan supaya badannya Daud tertusuk di dinding. 12 tahun. Daud selalu luput karena Allah menyertai Daud. 1 Samuel 18. Saya suka mengulang pasal itu. Oke, gak mungkin Allah gak mikirin kita. Dan Anda gak perlu perfect dulu. The beautiful thing, melalui saya mengalami pengalaman pribadi, you don't have to be perfect. Just be humble. Rendah hati saja. Akui dosa kita, akui kesalahan kita. Berbalik ke Tuhan. He will be with you. Dalam waktu sekejap persis seperti anak terhilang pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya yang lari dan membanjiri dia, menyelimuti dia. Menutupi dia dengan kasih yang tak berkesudahan, tak bersyarat. So di Mazmur 46 ayat 2 saya suka sekali. Ini lagu lama dulu waktu saya baru bertobat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ulangi berkali-kali. Karena Tuhan akan menimbulkan, membangun keberanian di dalam hati Anda, jiwamu, dari emosi goyah menjadi emosi yang penuh keteguhan, keberanian. Courage, bukan discouragement, but courage, be courageous. Kenapa? Ulangi ini. Seperti pemazmur berkata, Allah itu di tengah badai goncang, gunung beranjak. Allah itu bagi kita umatnya tempat perlindungan dan kekuatan. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Tahun Shemitah, tahun kelepasan. Tahun bebas hutang. Tahun dibebaskan secara kedaulatan Allah. Pegang janji ini. Semua Anda yang kena problem, kena masalah, perhatikan di tahun Shemitah ini. September tahun lalu sampai September tahun 2022. Itu tak 1 tahun Shemitah. Anda akan mengalami kelepasan. Sudah terbukti.
Bukankah telah kuperintahkan, Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Kata menyertai engkau itu kunci. Pertanyaannya pada Anda semua, Anda sadar melatih kesadaran kepekaan panca indera rohaninya enggak? Bahwa penyertaan Allah, hadir Allah tuh ada di Anda, bersama Anda di supermarket, di pasar basah, di mobil sama supir yang menyupiri di tengah COVID ini. Allah itu menyertai Anda di kamar mandi, di kamar tidur, di ruang tamu, di dapur, waktu lagi masak, lagi motong-motong meracik. Do you know that God is with you? Padahal kemelut sudah terjadi. Apakah Anda melatih panca inderamu untuk sadar kehadiran Allah? Brother Lawrence menulis buku Practicing the Presence of God. Ternyata untuk berada di hadirat Tuhan, satu hal kita bisa alami di kebaktian, tapi satu hal Anda diminta, diundang sama Bapa Surgawi, berada bersama aku dong, aku rindu bersamamu. Dia tuh kepingin sekali sama kita. Jadi kita mesti ada spend time, regular time, bikin agenda untuk selalu ketemu Tuhan sepanjang hari. Bukti bahwa Allah Tritunggal itu ever present, selalu maha hadir, in every situation, dalam segala situasi, and does not let his children alone throughout the trying times. Gak pernah membiarkan anak-anaknya sendirian, terlantar di masa melewati ujian, cobaan. Dari kitab Keluaran sampai Kanaan. Dari kitab Exodus sampai masuk tanah perjanjian Kanaan. Bagi orang Israel, God is ever present. Allah selalu maha hadir. Setiap kali saya mengulang lagi buku per buku, pasal per pasal, ulang lagi, itu menumbuhkan keberanian. Putus asa tuh sirna pelan-pelan. Ketakutan, cemas tuh hilang. Damai dan sejahtera Allah memenuhi pikiran dan hati kita. Kalau kita mengulang-ulang, merenungkan berkali-kali janji Allah. Dan juga mengulang-ulang apa yang Allah telah lakukan selama 2 tahun ini. Nah, kalau kita kena masalah baru, ulang lagi, selalu kunjungi kembali apa yang Allah pernah kerjakan. Itu akan bangun kekuatan di manusia roh kita. Umat Israel yang kita baca dari Keluaran sampai Kanaan, mereka melarikan diri dari status budak. Budak itu nggak punya harga diri, nggak punya jati diri. Karena mereka barang yang dimiliki Firaun, yang dibayar, yang dibeli. Anda ingat ya, Yusuf dibeli, Yehuda yang jual, saudaranya, kakaknya. Dan ternyata yang beli adalah Potifar. Ternyata Potifar adalah tangan kanannya Firaun. Jadi perjalanan Yusuf menuju ke menjadi mangku bumi, tangan kanannya Firaun, itu melalui dari the pit to the palace. Dari lubang sumur ke istana. Is going through all this. Pengkhianatan, pembulian, everything. Tapi kuncinya satu-satunya pribadi di Alkitab yang tidak kelihatan pernah kepahitan tuh Yusuf. Nah, orang Israel penuh kepahitan. Namun Allah nggak pernah ninggalin juga sih, tetap menyertai. Yang pahit maupun yang nggak pernah kepahitan tetap disertai Allah. Sewaktu umat Israel melarikan diri dari status perbudakan dari Mesir, lewat padang gurun selama 40 tahun penuh dengan kalajengking dan ular, Allah selalu hadir menyertai mereka. Bukankah indah? I think saya mau membangun iman Anda semuanya hari ini. Saya mau bangun keyakinan, keteguhan, keberanian percaya. You are not alone. Anda gak pernah sendirian, tidak mungkin ditinggal sendirian. Allah Bapa kita sayang anak-anaknya. Ada anak nakal, ada anak pendiam, ada anak jahat. Tetap kita tuh anak-anaknya dia. Allah gak beda-bedakan kasih. Gak beda-bedakan orang. Kita lihat di Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yang ini tentara yang jauh lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Kalau dari awal dia yang sertai, dia yang inisiasi,
Di perjalanan juga dia tetap berjalan sama kita. Sampai kelar pun dia tetap bersama kita. Pokoknya selama kita miliknya dia, nggak pernah Tuhan tinggalin kita. Teman-teman mungkin tinggalin kita. Orang-orang dekat kita mungkin mempertanyakan kita. Kenapa kok kamu sial banget kena masalah gini, banyak gak kelar-kelar. Kayak Paulus di surat pada jemaat Filipi, dia berkata. Di Filipi 1 ya, ayat 14 sampai ayat 20. Dia berkata, pemenjaraanku ini bikin aku tuh Injil tambah maju. Tapi bagi beberapa orang ini menjadi batu sandungan. Ada orang bagikan firman karena tulus hatinya, karena baik. Ada juga yang karena dengki, karena lihat aku di penjara. Bagaimanapun juga kata Paulus, selama yang jahat maupun yang baik menyampaikan firman Allah, langsung dikutip dari kitab suci. Itu firman tidak kembali sia-sia. Itu firman pasti terjadi. Yang perlu dibereskan adalah bejananya yang membawakan. Tapi firman gak bisa gagal. Karena Allah tidak pernah gagal. So apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan kau melihat kuda dan kereta, masalah dan serangan datang pada Anda gede banget. Banyak orang-orang yang jemaat yang mengalami pinjaman online itu, dia datangin debt collector, mengerikan orang-orangnya. Banyak kali, apapun saya bilang, berapa gedenya ancaman itu. Tentara mereka lebih besar daripada kamu seorang diri. Jangan takut. Karena takut bukan dari Tuhan. Jadi nggak mungkin itu Tuhan ada bagian dalam Tuhan tuh nggak mungkin. Allah memberikan kita kasih, kuasa dan ketertiban pikiran. Sebab Tuhan Allahmu yang jauh lebih besar daripada ancaman kita telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, being with you, menyertai engkau. So Bapak Ibu sekalian, kenapa sih Allah menyertai kita? Ngapain dia menyertai kita? 3 hal yang Anda bisa catat. Anda boleh screenshot. 1, dia berperang bagi kita. Dia berperang bagi bangsa Israel. 3 juta budak-budak. Badan mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka, you know. Mesir belum keluar dari rajutan sinaps otak mereka. Mereka masih berpikir kayak Mesir. Walaupun fisiknya udah di luar Mesir. Namun Allah berperang juga bagi mereka melawan suku Amalek, melawan Firaun dengan 600 tentara kereta kudanya, luar biasa. Kenapa Allah menyertai kita? Untuk membimbing kita. Karena kita belum pernah masuk ke padang gurun sebelumnya. Kita akan dibawa ke tempat yang belum kita pernah lalui sebelumnya. Di situ aja udah bisa menimbulkan fear of the unknown. Takut dari tempat yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kayak COVID gini kan kita belum pernah alami sebelumnya. Ketiga, Allah menyertai kita supaya dia bisa sediakan segala kebutuhan kita. Dialah supplier, Jehovah Jireh. Okay, my provider. Dia yang menyediakan segala kebutuhan kita. Lihat di Keluaran 14, ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seperti pujian tadi, diam saja. Diam tenang di kaki Tuhan. Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, Musa, kata Allah. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dia penyedia kepada suku bangsa yang sama, yang ngomel, mengeluh, marah-marah. Di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 ya, melindungi kita, menyediakan kita, berperang bagi kita. Nah, kita lihat semuanya ini ya. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siang gak kebakar sama matahari di tengah padang gurun, malam gak kedinginan. Karena Allah menyertai mereka.
Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Tiang api itu pada malam hari depan bangsa. Jadi nggak kepanasan, nggak kedinginan. He is our protector. He is our supplier. Kita lihat di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah, ini kuncinya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan hati utuh, bulat percayanya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Udah jangan pakai kognitifnya. Intelek jangan ikut campur deh. Hati aja utuh. Bersandar, berserah pada Tuhan. Lean on him. Bersandar, nempel gitu loh. Akuilah dia dalam segala lakumu. Confess him, acknowledge him in all your behavior, in all your doing, in all your attitude. Maka dia akan luruskan jalanmu. Ini cara dia berperang bagi kita. Just akui dia dalam segala lakumu. Jangan berlaku dari kelakuan kita, jangan ngikutin dunia, ikutin daging kita, pikiran kita sendiri. Mari kita lihat ke Ibrani 13 ayat 8. Kenapa kok kita bisa lakukan ini sampai hari ini? Ingatkan diri kita senantiasa loh. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kita melayani Tuhan yang sama, yang melayani Musa. Yang melayani Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Yang melayani Nuh. Melayani Yosua. Melayani Daud. Melayani Yusuf. Melayani Ratu Esther. Melayani kita. He's still the same God. Maliaki 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub gak akan lenyap. Walaupun kita gak sempurna, kita tidak akan lenyap. Tuhan beserta kita. Ingat saudara-saudara, Allah itu tidak pernah sama sekali memberikan ketakutan pada kita. Jadi kalau kita sampai ketakutan, jangan berpikir itu dari Tuhan. Remember, fear is a liar. Takut adalah penipu. Oke. Saya ada si penipu ini kerjanya mencuri. So kita mesti stop rasa takut ini karena takut itu bukan dari Tuhan. Ngapain diladenin? Jadi cara menghentikan rasa ketakutan itu, nomor 1, belief itu a liar, itu pendusta karena bukan dari Allah. Jadi apa yang ngomongin si takut itu bohong semuanya. Kalau kita ladenin terus, biarin, itu akan ngambil napas kita sampai sesak napas loh kita. Jadi kita mesti stop si penipu ini di tempat dia melangkah. Kita mesti katakan, stop karena kau penipu, kau pendusta. Kalau enggak, dia akan nyolong ketenangan hidupmu. Dia akan curi kebahagiaanmu. Jadi tengking, lempar ke dalam api. Jangan ladenin takut itu. Joyce Meyer mengatakan bahwa fear itu akronim sebetulnya. F.E.A.R. Akronim apa? False evidence appearing real. Bukti salah, tapi karena kita percaya jadi seperti benar, padahal salah. So Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau Anda itu tertipu sama roh takut ini. Karena di 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi power, kekuatan, dan kasih, dan pikirannya tertib, nggak ngawur, nggak kacau, nggak ada kebingungan. Itu bukti Anda sedang beserta Allah dan disertai Allah. Nah, buktinya mana? Ini Mazmur emas buat saya. Mazmur 32 ayat 8 itu gold buat saya. Ini bukti nyata mata Tuhan itu ada di kita. God is our guide. His eyes are on you. Allah itu pembimbing kita. Matanya tuh memandang kita. Yesaya 49 ayat 15 berkata, aku tato, aku gambar namamu, wajahmu di telapak tanganku. Jadi telapak tangannya Allah tuh isinya tato-tato nama anak-anaknya semua loh. Mataku tuh melihat tanganku, melihat engkau di tanganku.
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Berarti kita mesti dekat dong sama dia. Kalau enggak bagaimana dia mau ajarin? Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mataku, my eyes is upon you. Bukankah luar biasa? Anda mesti ingat ya, ini firman bukan kata-kata saya loh. Ini Tuhan berbicara ke kita. Makanya Anda mesti baca dengan audible, pelan-pelan. Sampai Anda dengar Tuhan ngomong apa ke Anda dari ayat-ayat yang diberikan hari ini. Bisa meledak di hatimu, bisa ada pewahyuan, bisa ada pengertian, bisa ada langsung penginsafan. Kalau sampai Anda ngalami itu, Allah sedang berserta Anda. Ambil ayat ini, renungkan, meditasi berulang-ulang. Sampai Anda bercermin dan mendengar sendiri. Ini firman jadi hidup Anda, jadi daging. Di ayat 10 dari Mazmur 32 berkata seperti ini. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-soraklah. Hai orang-orang jujur. Di musim musuh kita pada kesakitan. Di musim di mana orang-orang percaya itu dikhianati, dianiaya, mengalami tekanan. Kalau kita tetap percaya dan berada bersama Tuhan yang menyertai kita. Ini udah mulai ingrain ya, masuk ke pikiran kita ya. Tuhan tuh memagari kita dengan kasih setianya. Saya pegang tuh Mazmur 5:13. So bagaimana Anda mendapat jaminan bahwa Allah beserta Anda hari ini dan di setiap waktu? What is the guarantee? Jaminannya apa sih? Bisa ke next slide. Apa jaminannya? Saya kasih pada Anda step-stepnya ya. Dan ini saya lakukan sebagai the new habit. Saya lagi baca bukunya The Atomic Habit dari James Clear. Anda mesti baca buku itu. Ternyata Craig Rochelle dari hamba Tuhan dari Mega Church di Amerika juga baca bukunya James Clear. Dan dia interview di podcastnya. Dia berkata seperti ini. There is no smart leader. There is no stupid leader. There's only leader who built a wrong habit or develop the right habit. Tidak ada pemimpin yang bodoh, pemimpin yang pandai. Itu nggak ada. Yang ada cuman pemimpin yang membangun kebiasaan salah dalam hidupnya, ngikutin kebiasaan yang salah, mungkin dari nenek moyangnya, atau pemimpin yang menciptakan baru kebiasaan-kebiasaannya Yesus. Kalau Anda lakukan kebiasaannya Yesus, pasti Anda akan menang. Jadi pemimpin luar biasa. Seperti Yesus pemimpin yang luar biasa. Oke, apa tuh habitnya? Nah ini yang saya sudah bagikan pada Anda. Kurangi tempo hidup Anda. Jangan selalu lari-lari kalau jalan. Keluar kamar selesai dandan, jalannya aja kayak lari-lari gitu loh. Padahal siapa sih yang lagi nunggu Anda dan track-trackin Anda? Kan nggak ada kan ya? Mesti buru-buru ke kamar mandi, buru-buru ke dapur, buru-buru ke Zoom, buru-buru, lari-lari semua. Hati-hati, ada waktu dan latihan setiap hari. Slowing down, kurangi tempomu. Declutter your mind. Coba duduk sebentar, dengerin pikirannya lagi mikir apa. Dengerin emosinya lagi, perasaannya kayak apa. Itu waktu terjadi waktu kita kurangi tempo. Kedua, datang padanya dengan hati remuk. Karena udah lihat, kok jiwanya gundah gulana, kok seperti banyak kemelut, pikirannya kok kacau. Nah, duduk diam. Berarti Anda sedang tidak berada bersama Tuhan. Tuhannya nungguin Anda, jangan khawatir. Tuhan nungguin kita. Begitu kita sadar insaf, hati kita remuk. Kemudian kita berhenti total. Udah jangan mikirin handphone, jangan mikirin kerjaan, jangan mikir siapapun. Handphone dimatiin, diam aja. Sampai jiwa emosi kita tenang. Sampai damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia memenuhi pikiran dan hati Anda. Itu proses, nggak otomatis. 4, setelah berdiam dan tenang, teduh jiwanya,
Pusatkan terus pikiran Anda pada pribadi Tuhan Yesus. Jangan ke masalah. Kayak Petrus diundang jalan di atas air. Selama matanya pada Yesus, nggak ada masalah. Selama dia dengerin dan rasakan dan reaksi sama badai, angin badai yang bertiup, langsung tenggelam. Matanya lepas dari Yesus. Latihan, pusatkan pikiran, membangun otot iman Anda, membangun otot emosi Anda. Sehingga Anda bisa berkata ya yang sehat atau tidak yang sehat. Gak takut orang lagi Anda. Kemudian nantikan dia selama 2 menit. Diam. Tidak ngomong apapun, tidak berbahasa roh, tidak minta mujizat, tidak mengucap syukur. Just diam. Sebab Tuhan lagi selesaikan apa yang perlu diselesaikan dalam hidup Anda. Ini bikin jadi rutinitas per hari. Chris Hodges, gereja dari yang luar biasa di New Orleans, itu mengajarkan begini sama jemaatnya. Anda kepingin sungguh-sungguh dengan Tuhan, dari bangun pagi berdoa bersama Tuhan, datang ke kaki Tuhan, baca Alkitab sampai 4-5 jam. Tapi sisa harinya, 18 jam sisanya, Anda sibuk ngurusin diri sendiri, memuaskan teman-teman Anda, memuaskan daging Anda, tapi lupa Allah. Atau Anda prefer Anda sering sekali mengurangi tempo, datang ke kakinya Tuhan dengan hati remuk, berhenti di hadiratnya, diam dan teduh jiwanya, berpusat pada Yesus pikirannya, rest di dalam Yesus, nantikan hadiratnya sampai dia ngomong kepada Anda. 2 menit aja. Lebih baik Anda total semua ini 2 menit nih. Lebih baik Anda 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit sepanjang Anda melek, 16 jaman lah ya kalau Anda tidur 8 jaman ya. Atau sekaligus dipolin 5 jam per pagi, terus sisanya lupa Tuhan. Chris Hodges berkata, Tuhan mau dia bisa berserta kita. Dan untuk itu dia mau Anda datang kepada dia, supaya dia bisa berserta kita. Itu akan membuat kita dilindungi dari peperangan, serangan-serangan. Dia berperang bagi kita dilindungi, dan kita disediakan kebutuhan kita. Selama Tuhan ada dekat sama kita. So, renungkanlah tiap hari janji-janji Tuhan. Terima keberanian dari janji-janji Tuhan itu. Ingat ya, tadi saya sudah katakan, tiap kali merenungkan, memeditasi the promise of God, you building courage. Kalau dulu Tuhan lakukan ini ke Yusuf, dulu Tuhan lakukan ini ke Daniel, dulu Tuhan lakukan ini ke Daud, dulu Tuhan lakukan ke Rasul Paulus, dulu Tuhan lakukan kepada Rasul Yohanes, Dia pasti lakukan kepada aku. Allah kita tidak beda-bedakan orang. Di Kisah Rasul 14 Petrus katakan itu, Allah juga mengasihi kita dari dulu sekarang selamanya, nggak pernah nggak mengasihi kita, nggak pernah berubah dia. Dari dulu Allah sayang Bani Yakub. Dan kemudian Anda renungkan jurnal Anda. Memori-memori bagaimana Allah telah menggenapi janji-janjinya dalam hidup Anda sendiri, dalam keluarga Anda, dalam anak Anda, dan bagaimana Allah menolong gereja kita, menolong jemaat kalian. Wow. Kalau Anda kerjanya begini, you build faith. Anda lagi bangun iman. So, alamilah Allah menggantikan segala ketakutan-ketakutan Anda dengan damai sejahteranya. Alami, experience God. Dengan merenungkan janjinya sampai keberanian itu timbul. Sampai Allah hadir dan Allah ngomong sama Anda pribadi. Itu build courage. Oke? Dan Anda akan lihat ketakutan itu minggir sendiri. Karena semakin banyak Anda datang ke Tuhan, semakin Anda diisi hadirat Allah. Dan di mana Allah hadir, terseraklah musuhnya. Amin. Di situ damai sejahtera Allah memenuhi pikiran kita. So, hari ini saya ajakkan ibu-ibu belajar berserah dan percaya padanya. Dan diamlah di dalam Dia saja. Di luar itu jangan percaya. Omongan orang kayak apapun manisnya jangan dipercayai. Hanya janji Allah yang bisa dipercayai. Belajar berserah. Yang ternyata waktu saya belajar berserah dengan melakukan 5 step tadi selama 2 menit, sesering mungkin sepanjang hari. Wow, saya mengalami kehidupan doa di mana saya berdialog dengan Allah. Jadi doa bukan monolog. Kalau saya khotbah, saya monolog. Anda resipien, penerima, saya terus yang ngomong. Tapi waktu Anda duduk di kaki Tuhan kayak Maria, itu dialog terjadi. Di situ Anda bisa menjerit, di situ Anda berseru pada Allah, di situ Allah menjawab. Dengan Anda berdiam. Saya tulis ya,
Doa, cara saya berdoa saya tulis nih. Anda bisa print kalau Anda mau. Saya panggil my Lord, my lovely Lord. Karena panggilannya Lord, L-O-R-D, bahasa Indonesia bukan Tuhan, tapi Tuanku. Tuanku, pemimpin hidupku, pemilik nyawaku yang terkasih. Aku penuh ketakutan. Aku nggak tahu sih bagaimana. Kita mesti vulnerable ya, mesti rentan sama Tuhan. Jangan muluk-muluk doanya, tapi terbuka kayak anak kecil ngomong ke ayahnya. Aku takut apa yang akan terjadi di minggu depan selama krisis yang menakutkan ini. Apakah aku atau keluargaku selamat dari virus menular ini? Apakah aku akan bangkrut? Apakah aku akan jatuh miskin? Aku datang padamu Bapa, karena aku sudah putus asa. Sangat butuh pertolonganmu ya Abba Bapa. Ketakutan mencengkeram aku. Firman-Mu memastikan kan aku bahwa Engkau ada bersamaku ya Tuhan. Engkau hadir bersamaku ya Abba Bapa. Aku butuh kuasa-Mu untuk menggantikan ketakutan-ketakutan ini. Kecemasan yang mencekam aku. Dengan iman, dengan percaya dalam pribadi-Mu. Ya Abba, ya Bapa. Karena Engkau besertaku seperti janji-Mu. Aku tahu, aku gak perlu ngelayani ketakutan. Aku gak perlu ladenin ketakutan ini. Terima kasih ya Tuanku. Untuk membebaskan aku hari ini dari segala ketakutan. Amin. Nah, ini doa dikumpulin dari ayat berikut ini. Yesaya 41 ayat 10. Saya suka Amplified Bible dari ayat ini. Di Amplified Bible ditulisnya bagus sekali. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ini Joyce Meyer suka sekali pakai ayat ini. Karena saya dulu belajar dari Joyce Meyer juga, jadi saya udah hafal guru saya ngomongnya. Janganlah takut. Aku menyertai engkau. So ini pentingnya esensi dari being with God, berada bersama Allah. Itu jantung dari kemenangan kita. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. The Amplified Bible berkata, do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand of justice, of power, of victory. Amin. Sebagai penutup, Mazmur 118 ayat 5-9. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita sesak napas sampai sesek tertindas oleh masalah itu bagus. Karena kalau enggak kita nggak akan bisa berlutut di kaki Tuhan. Kapan lagi? Ini Eugene Peterson ngajarin dari The Message Bible nih. Tuhan telah menjawab aku dan dia beri kelegaan. Kalau ada damai sejahtera, God is with you. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apa sih yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7. Tuhan itu di pihakku kok. Dia menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. So saya tinggalkan ini dengan kepada Anda semua. Dan saya rindu untuk Anda semua bisa tenang hari ini. Karena Allah beserta kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga. Kau segitu dekat dengan kami saat ini di mana kami duduk, dimanapun kami berada. Kau sedang bersama kami. Buat mata hati kami terbuka dan melihat Engkau. Buat panca indera rohani kami kebuka dan mendengar Engkau, merasakan Engkau. Karena Engkau Allah yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Buat ini dikenal oleh setiap kami. Sehingga di hadapan situasi yang gak menentu, kami tenang. Dan kami bisa menjadi saluran bejana ketenangan bagi banyak orang. Dan jiwa-jiwa akan mengecap kasih Kristus dan menerima Dia jadi juru selamat dan Tuhan kita. Ku berkati semua ibu-ibu yang ada di GBI City of Love.
pimpin Ibu Evelyn dan Pak Timotius Abraham. Aku berkati semua jemaat terkasih ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya mewakili dari GBI City of Love mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Indri Gautama untuk waktunya di Woman of Love ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Dan untuk pengumuman saudara, ibadah tengah minggu akan diadakan hari Rabu, besok hari Rabu jam 8 malam. Saudara dapat mengikuti melalui Zoom. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Max. Jam 8 malam saudara. Dan untuk Sunday service minggu ini pada tanggal 13 Februari akan dilayani juga oleh Bapak Pendeta John Max. Dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti melalui live streaming di YouTube channel City of Love Church pada jam 10 pagi. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin mengikuti secara onsite, Bapak Ibu Saudara dapat langsung booking seat melalui aplikasi CLC atau City of Love Church yang dapat didownload dari App Store ataupun Play Store. Haleluya. Dan setelah itu Woman of Love seperti luar biasanya saudara, minggu depan tanggal 15 Februari akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julita Manik. Dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya via Zoom dan akan dimulai jam 11 pagi. Ya, demikian pengumuman untuk sepekan ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya Ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Indri Gautama yang telah menyediakan waktu, bahkan menyampaikan pesan Tuhan yang sangat memberkati, memberi kekuatan buat setiap kami yang mendengarnya. Kami dari Woman of Love mengucapkan terima kasih banyak Bu. Nah, para wanita Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta puskesmas dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya dan diberkati dan yang terutama yang dikasih Tuhan katakan amin. Terus kuat, terus jangan takut, terus berjalan bersama Tuhan. Dia Immanuel, God with us, Tuhan beserta dengan setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai dan selalu sehat dan aman dalam pilihan Tuhan.